Apakah Tuhan setuju dengan gereja digital, iman di era online dan AI atau Artificial Intelligence? Yohanes 4 ayat 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita hidup di zaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gereja tidak lagi hanya berada di dalam gedung, tetapi juga di layar HP, YouTube, Zoom, podcast, dan bahkan AI. Pertanyaannya, apakah Tuhan setuju ibadah lewat layar? Apakah iman digital itu iman yang sah? Atau gereja digital adalah tanda kemunduran rohani? Ini bukan pertanyaan teknologi, ini pertanyaan iman. Mari kita bahas. Tuhan tidak terikat gedung, tapi terikat kebenaran. Banyak orang berpikir kalau bukan di gereja fisik, itu bukan ibadah sungguhan. Namun Alkitab berkata lain. Di Kisah Para Rasul 7 ayat ke-48, dikatakan, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Dan di 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Gereja bukan gedung. Gereja adalah umat Tuhan. Tuhan hadir di mana hati yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Jika Tuhan bisa hadir di penjara karena Paulus, Tuhan bisa hadir di kapal yang karam, lalu Tuhan juga bisa hadir di padang gurun, lalu Tuhan juga hadir di ruang atas yang tertutup, maka Tuhan juga bisa hadir di ruang digital. Amin. Yesus pun memakai media di zamannya. Yesus tidak pernah membangun gedung gereja, namun Yesus mengajar lewat sarana yang tersedia. Perahu, itu mimbar yang berjalan. Bukit, aula yang terbuka. Perumpamaan, itu storytelling yang kontekstual. Rumah orang, itu komunitas kecil. Di Markus 4 ayat 33 berkata, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Prinsip Yesus jelas. Pesan tidak berubah, tetapi cara menyampaikan bisa berubah. Jika Yesus hidup di zaman ini, Yesus tidak anti teknologi. Yesus akan menggunakannya untuk menjangkau jiwa. Katakan amin. Pertanyaannya, gereja digital itu alat atau berhala? Nah, disinilah garis pentingnya. Yang pertama, Tuhan setuju dengan gereja digital sebagai alat. 1 Korintus 9:22 berkata, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Digital memperluas jangkauan Injil, menjangkau mereka yang sakit, yang jauh, yang teraniaya, membuka pintu bagi mereka yang belum berani ke gereja fisik. Inilah misi. Yang kedua, Tuhan tidak setuju jika digital menggantikan ketaatan. Masalahnya bukan online-nya, tetapi ketika iman menjadi pasif. Ibadah sambil rebahan, tidur, gak serius. Firman hanya sekedar jadi konten, bukan kebenaran. Like and share menggantikan pertobatan. Nah, AI bahkan menggantikan relasi pribadi dengan Tuhan. Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. So, gereja digital tidak boleh membuat iman menjadi malas. Sekarang pertanyaannya muncul, AI itu ancaman atau kesempatan? AI itu luar biasa sekarang Bapak Ibu. AI bisa menulis khotbah. AI bisa menjawab pertanyaan Alkitab. Bahkan AI menganalisis data jemaat. Namun AI tidak bisa bertobat. AI tidak bisa mengasihi. AI tidak bisa menangis karena dosa. AI juga tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca yuk. Zakaria 4:6 berkata, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. So, AI adalah asisten, bukan pengganti Roh Kudus. Jika AI dipakai untuk menolong pelayanan, itu jadi berkat. Amin. Dan AI jika dipakai menggantikan doa atau kepekaan, maka itu satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Bahaya gereja digital tanpa kehidupan rohani.
Yesus sudah mengingatkan di Matius 15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. So, gereja digital bisa jatuh ke rohani instan. Iman tanpa komitmen, pengetahuan tanpa ketaatan, tontonan tanpa pertobatan. Streaming tidak sama dengan persekutuan. Ingat itu. Koneksi internet tidak otomatis berarti koneksi dengan rohani. So, sikap iman yang benar di era online seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu semua gunakan teknologi, jangan diperbudak oleh teknologi. Yang kedua, jadikan digital sebagai pintu, bukan rumah. So, ibadah online bukan tujuan akhir, tapi jembatan menuju pertumbuhan nyata. Yang ketiga, tetap kejar kekudusan dan relasi pribadi. Dan yang keempat, jangan ganti doa dengan algoritma. Amin. Jadi gereja yang hidup bukan sekedar online. Pertanyaannya bukan apakah gereja ini online atau offline, tetapi apakah Kristus hidup di dalam kita. Kolose 1:27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jika Kristus hidup di ruang tamu, itu gereja. Jika Kristus hidup di penjara, itu gereja. Jika Kristus hidup di layar kecil, itu juga gereja. Tuhan setuju dengan gereja digital selama gereja tidak kehilangan roh, kebenaran, dan kasih. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.